Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Apa kalian sehat? Sebelum bercerita, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe guna membantu channel ini untuk berkembang. Baiklah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang tokoh sejarah yang bernama Hannibal, seorang yang sempat disebut sebagai bapak strategi, salah satu dari pemimpin perang terhebat, pemimpin militer di Perang Punisia II dan seorang politisi Cartaginia. Hannibal Barca lahir 247 sebelum Masehi sampai dengan 183 sebelum Masehi. Barca atau Barkas yang artinya kilat serumpun dengan barak, bar, dan kalimat lain yang mirip di bahasa Semitik yang berdasarkan dari akar berpihak 3 brq, adalah seorang pemimpin militer di Perang Punisia kedua dan seorang politisi. Kelak dia juga bekerja di profesi yang lain. Dia disebut-sebut sebagai salah satu dari pemimpin perang terhebat sepanjang sejarah. Dia hidup saat waktu tegang di Mediterania. Ketika Romawi, lalu Republik Romawi, membangun kekuatannya melewati kekuatan besar lain seperti Kartago, Makedonia, Serakius, dan Kerajaan Selecit. Dia adalah salah satu pemimpin Kartago yang paling terkenal. Pencapaiannya yang paling besar adalah ketika meletusnya Perang Punik. Ketika dia membawa pasukan yang mengandung gajah perang dari Iberia melewati Pyrenees dan Alpes sampai bagian utara Italia. Selama invasinya di Italia, dia mengalahkan prajurit Romawi di beberapa pertempuran, termasuk yang di Sungai Trebia, Trasimene dan Cannae. Sesudah Cannae, kota terbesar di Italia yaitu Capua mengikuti Hannibal melalui penyeberangan dari Roma. Hannibal kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menembus kota Roma yang sangat dipertahankan. Dia membangun prajurit di Italia lebih dari 1 dekade sesudah itu. Tidak pernah lupa kewajiban utamanya, tetapi tidak pernah bisa menekan perang sampai menghasilkan kepastian. Selama periode itu, prajurit Romawi kembali berkumpul. Invasi balasan dari Romawi di Afrika Utara memaksa dia untuk kembali ke Kartago, di mana dia dikalahkan di pertempuran Zama. Kekalahan itu memaksa Senat Kartago untuk mengirim dia ke pengasingan. Selama pengasingan ini, dia tinggal di Istana Selecit, di mana dia bertindak sebagai penasihat militer Antiochus III saat perangnya melawan Romawi. Karena kekalahannya di pertarungan maritim, Hannibal melarikan diri lagi, kali ini ke Istana Bitinian. Ketika Romawi meminta dia menyerah, dia lebih memilih melakukan bunuh diri daripada setuju untuk menyerah. Hannibal juga disebut sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang sejarah. Ahli sejarah militer Theodore A. Roald Dodge bahkan menyebut Hannibal sebagai bapak dari strategi, karena musuh terbesarnya yaitu Romawi mengadopsi beberapa taktik militer Hannibal di dalam taktik mereka sendiri. Pujian ini menyebabkan dia mendapat reputasi yang kuat di dunia masa kini dan dia juga dikenal sebagai pemberi strategi oleh orang-orang seperti Napoleon Bonaparte dan bangsawan dari Wellington. Kisah hidupnya juga menjadi dasar dari beberapa film dan dokumentasi di era sekarang. Bagaimana teman-teman?
Itu adalah sekilas kisah tentang tokoh yang bernama Hannibal Barca. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian teman-teman? Jika boleh, silahkan tinggalkan komentar kalian mengenai tokoh yang satu ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe karena di episode mendatang saya akan membahas tentang strategi brilian yang dilakukan oleh Hannibal Barca di Perang Punik sehingga membuat namanya tercatat dalam sejarah yang dikenal sebagai Bapak dari Strategi. Oke, sampai jumpa di episode mendatang.